Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Kisah ini bermula pada seorang pemuda yang bernama Qais. Dia bukanlah dari keluarga kaya, bukan pula dari keluarga terpandang dan terhormat. Suatu hari, Qais disekolahkan agama oleh orang tuanya di salah satu pesantren di kota. Disitulah awal pertemuan antara Qais dan Laila. Qais pun jatuh hati pada pandangan pertama. Hari demi hari, rasa cinta Qais kepada Laila semakin menggebu. Namun karena ia bukanlah anak orang kaya, sebagai bentuk rasa cintanya, Qais tak dapat mempersembahkan apapun selain puisi-puisi indah. Gayung bersambut. Puisi-puisi indah Qais sanggup meluluhkan hati Laila. Laila pun menjadi jatuh hati kepada Qais. Qais yang tergila-gila pada Laila terus-menerus menulis puisi yang memuji dan mengagungkan sosok menawan pujaan hatinya. Ia bahkan tak segan membaca puisi tersebut di sudut-sudut jalan, tak peduli pada orang lain yang mengacuhkannya. Tingkahnya inilah yang kemudian Qais dijuluki Majnun atau gila. Laila sendiri adalah seorang gadis cantik yang terlahir dari keluarga terpandang. Sebagai putri dari seorang kaya raya, tentu Laila diharapkan dapat dipersunting oleh lelaki dengan kedudukan setara, sehingga ia bisa hidup dalam gelimang harta dan kekayaan. Namun, cinta yang dimiliki Laila adalah cinta suci yang hanya akan ia persembahkan kepada lelaki yang sungguh-sungguh ia cintai. Dan lelaki yang beruntung itu adalah Qais. Begitu usia mereka berdua menginjak remaja, Qais yang dijuluki Majnun atau gila memberanikan diri untuk meminta restu kepada ayah Laila. Hasilnya tentu sudah dapat ditebak. Ayah Laila menolak mentah-mentah permintaan Qais. Ayahnya beralasan bahwa jika pernikahan itu terjadi, kehormatan keluarganya akan tercoreng. Majnun yang terkejut mendengarnya tak kuasa menahan kesedihan. Majnun yang tengah putus asa memilih untuk selalu menyendiri di dalam kamar. Hari-hari yang dilaluinya ia habiskan merangkai puisi tentang pujaan hatinya. Di sisi lain, Laila dipaksa oleh orang tuanya untuk menikah dengan pria lain. Pria itu bernama Ibnu Salam. Dia adalah pemuda kaya raya dari keluarga terpandang. Meski hati Laila menolak, ia terpaksa menerima pernikahan dengan Ibnu Salam. Selama pernikahannya, Ibnu Salam tak pernah sekalipun berhasil menyentuh Laila, apalagi sampai menjamah kesucian Laila. Namun Laila tetap menjalani peran sebagai istri yang baik dan patuh terhadap suaminya. Akan tetapi, Laila tak pernah sekalipun merelakan tubuhnya kepada pria tersebut. Berita ini lambat laun sampai juga ke telinga Qais. Sudah barang tentu hatinya semakin tersayat mendengar kabar ini. Ia merasa berdosa karena telah membuat Laila tak bisa melupakan dirinya. Qais tak ingin menjadi beban bagi hati Laila. Sejak saat itulah ia memutuskan untuk menjauh dari peradaban dan menghabiskan sisa waktunya sendirian di pedalaman hutan. Ia ingin pujaan hatinya bisa melupakan dirinya, meskipun Qais sendiri tak sanggup melupakannya. Hari-hari yang dilalui Qais hanya ditemani oleh hewan-hewan liar yang secara ajaib kerap berkumpul di dekatnya, khususnya manakala cuaca sedang sangat tak bersahabat. Hanya bermodalkan dahan kayu, Qais atau Majnun kembali merangkai puisi-puisi indah tentang pujaan hatinya. Bertahun-tahun kemudian, kedua orang tua Majnun meninggal. Mengetahui hal ini, Laila berniat mengirimkan kabar tersebut kepada Majnun. Namun Laila tak mengetahui di mana keberadaannya. Setelah mencari informasi kesana kemari tentang keberadaan Majnun, kemudian Laila menjumpai kakek tua
yang diyakini mengetahui di mana Majnun berada. Awalnya kakek tua itu tidak mau mengatakannya. Alasannya karena ia telah diamanati Majnun supaya tidak memberitahu kepada siapapun tentang keberadaannya. Namun melihat Laila yang memohon dengan sesenggukan, kakek tua itu pun tak tega. Ia akhirnya menyetujui permintaan Laila, tapi dengan syarat kabar tentang kematian orang tuanya Majnun harus kakek tua sendiri yang memberitahu. Harapan Laila untuk bisa berjumpa dengan Majnun kandas tidak kesampaian. Meskipun hati Laila sedih, tetapi setidaknya ia bisa berbicara dengan orang di mana orang tersebut berbicara dengan pujaan hatinya. Matanya bisa memandang orang di mana mata orang tersebut bisa melihat pujaan hatinya. Suatu hari ketika kakek tua itu menemui Majnun, ia pun menyampaikan kabar tentang kematian orang tuanya. Perasaan sedih, pilu dan menyesal dirasakan oleh Majnun. Majnun kemudian bersumpah untuk menghabiskan seluruh sisa hidupnya di padang gurun. Sementara Laila setiap hari bolak-balik di makam orang tuanya Majnun. Ia berharap akan bertemu pujaan hatinya. Namun harapannya kembali kandas, karena tak pernah sekalipun Majnun pulang mengunjungi makam orang tuanya. Beberapa tahun kemudian, suami Laila meninggal. Meski tengah dirundung duka, Laila tetap berharap ia dapat berjumpa dan bersatu dengan cinta sejatinya untuk selamanya. Namun sayang, takdir tak berkata demikian. Sebab dalam tradisi keluarganya Laila diwajibkan untuk berkabung atas kepergian suaminya selama 2 tahun. Selama itu pula Laila tidak diperkenankan menemui siapapun. Ia pun menangis. Ia tak terima dan tak tahan jika harus menunggu 2 tahun lamanya untuk dapat bertemu dengan sang pujaan hati. Sebab ia sudah sangat tersiksa setelah harus dipisahkan bertahun-tahun lamanya. Laila pun menyerah pada kehidupan. Ia akhirnya jatuh sakit dan meninggal akibat rasa rindu yang tak tersembuhkan. Laila meninggal tanpa mampu menemui Majnun sang pujaan hati. Kabar kematian Laila pada akhirnya sampai juga terdengar oleh Majnun. Sesaat setelah mendengar kabar tersebut, ia langsung pergi menuju tempat di mana Laila dikuburkan. Di sana, Majnun menghabiskan waktunya dengan menyesali dan menangisi Laila, sosok pujaan hati yang harus ia relakan pergi untuk selama-lamanya. Kesedihannya yang begitu mendalam membuat Majnun menghembuskan nafas terakhirnya tepat di pinggir makam Laila sang pujaan hati. Konon, ruh mereka bersatu dalam dunia yang abadi. Begitulah kisah cinta Laila dan Majnun yang harus berakhir tragis dan memilukan. Namun kisah perjuangan mereka dalam menjaga kesucian cinta bagi satu sama lain akan terus abadi dan selalu dikenang, terutama oleh insan-insan manusia yang mencari cinta suci dari kekasih sejatinya. Inilah beberapa kalimat puitis yang diucapkan oleh Majnun tentang pujaan hatinya yang sangat ia cintai. Bila Laila menanam serumpun mawar, Majnun menyiraminya dengan air mata. Bila kau tahu hakikat seorang pecinta, kau pasti menyadari bahwa cinta akan meleburkan jiwamu ke dalam jiwa kekasihmu. Suatu hari ada orang bertanya kepada Majnun, "Wahai Majnun, apa menurutmu tentang keindahan dunia?" Majnun menjawab, "Seandainya seluruh keindahan dunia dikumpulkan jadi satu, bagiku lebih berharga debu yang menempel di sandalnya Laila." Kisah selanjutnya. Menjelang hari ulang tahun kota Baghdad, Baginda Raja membuat perlombaan sulap yang akan diadakan di tengah alun-alun. Hal ini bertujuan untuk menghibur seluruh rakyatnya. Barang siapa yang berhasil membuat Baginda Raja takjub, maka dialah pemenangnya. Dan tentunya akan diberi hadiah pundi-pundi uang yang banyak.
Abu Nawas yang mendengar kabar tersebut berinisiatif untuk mengikuti perlombaan sulap. Namun rencana Abu Nawas ini malah ditertawakan oleh kawan-kawannya, terutama oleh Abu Jahil. Ia langsung mengejek Abu Nawas. "Memangnya kau bisa sulap, Abu Nawas? Kamu dan keledaimu otaknya tak jauh beda." Tawa mereka pun kembali pecah. "Kalian lihat saja nanti, aku pasti akan menjadi juaranya," ujar Abu Nawas. "Sudahlah Abu Nawas, kau tak usah bermimpi. Aku akui kamu memang cerdik, tapi ini sulap Abu Nawas, sulap. Kau tahu kan sulap? Untuk bisa menguasai ilmu sulap harus punya keahlian," kata kawan yang lain. Akan tetapi Abu Nawas tak menghiraukan perkataan mereka. Ia tetap bertekad untuk mengikuti perlombaan tersebut. Dan hari yang ditunggu-tunggu pun telah tiba. Semua orang ramai berkumpul di lapangan. Pesulap pertama mempertontonkan aksinya. Tali yang ia pegang seketika berubah menjadi tongkat. Para penonton pun bertepuk tangan dan memuji kehebatan pesulap pertama. Pesulap kedua tak mau kalah. Ia maju dan mempertontonkan aksi sulapnya. Dengan topi yang dibawanya, ia bisa mengeluarkan bermacam-macam benda, dari mulai kartu, tongkat, sampai burung merpati. Begitu pula dengan pesulap ketiga dan seterusnya. Masing-masing mempertontonkan aksi sulapnya yang memukau. Baginda Raja pun merasa terhibur dengan perlombaan sulap tersebut. Hingga pada akhirnya tibalah giliran Abu Nawas. Awalnya Baginda Raja terkejut dan heran. "Kau yakin bisa sulap, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja tak percaya. "Tentu saja Paduka, Paduka pasti akan terpana," jawab Abu Nawas dengan penuh percaya diri. "Baik, kau saya perbolehkan ikut, tapi awas, kalau sampai membuatku kecewa, kau akan saya hukum," ancam Baginda Raja. "Ini tidak adil Paduka, kenapa hanya saya yang dihukum, sedangkan pesulap lain dibiarkan?" protes Abu Nawas. "Mereka itu beda Abu Nawas, meskipun mereka gagal jadi juara, setidaknya mereka berhasil menghibur warga. Tapi kalau kamu bisa saja malah merusak suasana," ujar Baginda Raja. "Ya sudah, sekarang tunjukkan aksi sulapmu," perintah Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas membawa peti dari kayu yang berukuran tidak terlalu besar. Peti tersebut lalu dibukanya. "Lihatlah di dalam peti ini, ada seekor burung merpati. Apakah kalian melihatnya?" tanya Abu Nawas kepada para penonton. Serentak mereka menjawab, "Ya, kami melihatnya." Abu Nawas pun segera menutup kembali petinya. Lalu dengan mulut komat kamit, Abu Nawas berpura-pura meramalkan mantra. Setelah selesai dengan aksinya, ia kembali membuka peti tersebut. Tiba-tiba burung merpati yang ada di dalam berubah menjadi kucing. Seluruh penonton pun berdecak kagum, termasuk Baginda Raja sendiri. "Ini sih bukan sulap, Abu Nawas pasti pakai ilmu sihir," kata salah satu penonton. Tapi lain lagi dengan Baginda Raja. Ia masih tidak percaya dengan akal bulus Abu Nawas. "Coba periksa peti itu, pasti burung merpatinya masih ada," perintah Baginda Raja kepada pengawalnya. Namun setelah diperiksa bolak-balik, si pengawal tidak menemukannya. Tak puas sampai di situ, kemudian Baginda Raja sendiri yang memeriksanya. Dan hasilnya pun sama. Ia tidak menemukan burung merpati tersebut. Sontak hal ini membuat Baginda Raja terheran-heran. "Hai Abu Nawas, ilmu sihir apa yang kau pakai?" tanya Baginda Raja. "Ini sulap Paduka, bukan sihir. Kalau saya bocorkan rahasianya, nanti bukan sulap lagi namanya," jelas Abu Nawas. Dan sesuai dugaan Abu Nawas, ia menjadi juara 1 dalam perlombaan sulap dan berhak mendapatkan hadiah uang.
Pada keesokan harinya, Abu Nawas ditanya oleh kawan-kawannya, "Wahai Abu Nawas, tolong bicara jujur kepada kami. Kemarin kau pakai ilmu sihir kan?" Abu Nawas menjawab, "Sihir dari mana? Itu hanya sulap." Kawan-kawannya kembali bertanya, "Tapi bagaimana mungkin seekor burung merpati tiba-tiba berubah menjadi kucing?" Tanya mereka penasaran. "Baiklah, aku bocorkan rahasianya. Jadi, sewaktu pertama kali aku membuka peti, di bagian bawahnya aku sembunyikan seekor kucing, dan bagian atasnya aku taruh burung merpati. Lalu saat aku menutup petinya, aku buka pembatas antara keduanya. Selagi menunggu kucing itu memangsa burung, aku berpura-pura komat kamit membaca mantra. Setelah aku yakin burungnya sudah dimakan, aku buka kembali petinya," jelas Abu Nawas. "Jadi burung pertama yang kau tunjukkan berada di dalam perut kucing?" tanya mereka. "Iya, betul," jawab Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Ketika itu, Abu Nawas dan kawan-kawannya baru saja menunaikan sholat Isya. Seperti biasa, sebelum mereka pulang, mereka terlebih dahulu ngobrol di teras musola. Karena saking asiknya, mereka sampai lupa kalau malam sudah semakin larut. Lalu salah satu temannya berkata, "Aku pulang dulu ya, perutku sudah sangat lapar." Teman lainnya menimpali, "Aku juga, perutku sudah keroncongan." Mendengar hal itu, Abu Nawas membalas, "Bagaimana kalau kalian makan di rumahku saja?" Tentu saja kawan-kawannya mengiyakan ajakan tersebut. Mereka pun lalu berangkat menuju rumah Abu Nawas. Di tengah perjalanan, Abu Nawas baru tersadar, "Seharusnya aku tanyakan dulu sama istriku. Kalau ternyata tidak ada makanan, aku sendiri yang repot." Singkat cerita, sampailah mereka di depan rumah Abu Nawas. "Kalian tunggulah di sini sebentar, aku akan memberitahu istriku," kata Abu Nawas kepada kawan-kawannya. Kemudian Abu Nawas memberitahu istrinya bahwa ia membawa kawan-kawannya untuk makan bersama. Sang istri pun terkejut dan heran. "Di rumah kan tidak ada apa-apa. Berani-beraninya kau mengundang semua temanmu," ujar sang istri. "Waduh, celaka, bagaimana ini?" pikir Abu Nawas. Karena tak ingin ambil pusing, Abu Nawas naik ke atas loteng untuk bersembunyi. Sementara kawan-kawannya yang sedari tadi menunggu di luar sudah tak kuasa menahan lapar. Mereka lalu mengetuk pintu dan berkata, "Wahai Abu Nawas, boleh kami masuk?" Istri Abu Nawas menjawab, "Suamiku tidak ada di rumah." Mereka heran dengan jawaban tersebut. "Tapi kami tadi melihatnya masuk melalui pintu depan," ujar mereka. "Iya, tapi suamiku sudah tidak ada," balas sang istri. "Masa dia tiba-tiba menghilang?" sahut mereka. Abu Nawas yang sedang diliputi kecemasan hanya bisa mendengarkan percakapan mereka. Dan karena kawan-kawannya tak kunjung pergi, Abu Nawas berkata dari atas lotengnya, "Aku kan bisa saja keluar dari pintu belakang, bukankah demikian? Kenapa kalian masih tidak percaya perkataan istriku?" seru Abu Nawas. Kawan-kawan Abu Nawas ini tentu saja merasa kecewa dan menganggap Abu Nawas telah mengerjainya. Akhirnya, dengan penuh penyesalan, mereka meninggalkan rumah Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Diceritakan ada seorang sufi yang tak kalah lucunya dari Abu Nawas. Dia adalah Nasruddin Hoja. Nasruddin ini dikenal sebagai sufi yang aneh. Terkadang ia bersikap seperti orang gila. Dimanapun Nasruddin berkumpul dengan kawan-kawannya, ia selalu menjadi bahan tertawaan. Dan cara berpikirnya saat menghadapi masalah membuat orang-orang menganggapnya bodoh. Bagaimana tidak?
Pernah suatu kali Nasruddin pergi ke sungai untuk berwudu. Ia pun melepaskan sandalnya di tepian sungai. Saat ia tengah berwudu, tiba-tiba sandalnya terbawa arus. Seketika Nasruddin langsung berteriak kepada sungai, "Baiklah, akan aku kembalikan air yang kupakai buat wudu, tapi tolong kembalikan juga sandalku." Tentu saja orang-orang yang melihatnya menertawakan dan menganggapnya tidak waras. Suatu hari, terdengar kabar bahwa Baginda Raja tengah dilanda kesedihan. Saking sedihnya, Baginda Raja tidak mau makan dan minum, yang akhirnya membuatnya jatuh sakit. Kejadian ini membuat rakyat ikut merasa sedih, termasuk Nasruddin Hoja, seorang sufi yang dianggap gila. Sudah banyak tabib yang didatangkan, namun tak ada satupun dari mereka yang bisa menyembuhkan Baginda Raja. Iseng-iseng Nasruddin bertanya kepada kawannya ketika mereka tengah nongkrong bareng di warung. "Hei kawan, sebenarnya apa sih yang membuat Paduka Raja sakit?" tanya Nasruddin. Kawannya kemudian memberitahu bahwa Baginda Raja sakitnya karena kesedihan yang amat sangat. "Lalu kesedihan apa yang dialami Paduka?" tanya Nasruddin kembali. "Paduka Raja sedih dan kecewa karena sang permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan. Padahal Paduka Raja sangat berharap ingin mempunyai bayi laki-laki agar suatu saat nanti bisa menggantikan posisinya sebagai raja," kata kawannya menjelaskan. "Oh, jadi itu masalahnya," balas Nasruddin. Setelah mengetahui penyebab sakitnya Baginda Raja, Nasruddin kemudian berencana untuk mendatangi istana. Dengan penuh percaya diri, ia pun berangkat tanpa persiapan apapun. Sesampainya di gerbang istana, ia dicegat oleh 2 orang pengawal kerajaan. "Mau apa kau kesini?" bentak salah satu pengawal. "Izinkan aku menemui Paduka Raja," pinta Nasruddin. "Paduka Raja sedang sakit, tidak boleh diganggu," kata pengawal penjaga gerbang istana. "Justru itulah maksud kedatanganku. Ini adalah waktu yang tepat untuk menemui Paduka Raja," ujar Nasruddin. Mendengar permintaan Nasruddin, kedua pengawal pun langsung membukakan pintu gerbang dan mempersilahkannya menghadap Baginda Raja. Setelah sampai di dalam istana, Nasruddin diantar beberapa menteri menemui Baginda Raja yang tengah terbaring di kamar tidurnya. Ketika di hadapan Baginda Raja, Nasruddin berkata kepadanya, "Wahai Paduka yang mulia, kesedihan macam apa yang sedang Tuan tunjukkan? Tuan kecewa? Tuan marah dengan takdir yang Allah berikan kepada Tuan? Apakah Tuan senang bila mempunyai bayi laki-laki tapi kelak akan menjadi seperti saya?" Mendengar pernyataan Nasruddin, tentu saja Baginda Raja tidak mau bila mempunyai anak laki-laki yang kelak akan seperti Nasruddin. Baginda Raja pun tersadar bahwa yang Allah takdirkan pastinya adalah yang terbaik. Baginda Raja pun tersenyum dan berkata kepada Nasruddin, "Wahai Nasruddin, engkau telah menyadarkanku dan membuatku lega serta bahagia." Kemudian Baginda Raja mengundang banyak tamu untuk makan bersama. Tak lupa Nasruddin juga diajak ikut serta. Bahkan ia diberi hadiah oleh Baginda Raja untuk istri dan anak-anaknya. Kisah selanjutnya. Karena kebutuhan ekonominya yang mendesak, Abu Nawas terpaksa akan menjual angsa miliknya. Ia pun bergegas pergi menuju pasar hewan. Tapi karena cuaca hari itu cukup panas, di tengah perjalanan Abu Nawas memilih untuk beristirahat sebentar. Saat ia duduk di bawah pohon yang cukup rindang, tiba-tiba datang seseorang menghampiri Abu Nawas. "Berapa harga keledaimu?" tanya orang itu. Abu Nawas menjawab, "Tuan, saya mau menjual angsa, bukan menjual keledai." Orang itu kembali berkata, "Saya tidak bertanya kepadamu, saya bertanya kepada angsamu." Ia pun lantas meninggalkan Abu Nawas. Rupanya orang tadi hanya ingin menguji kecerdikan Abu Nawas, dan kali ini Abu Nawas kena batunya. Kisah selanjutnya.
Seperti yang telah diceritakan pada episode yang lalu, kalau Abu Nawas ini mempunyai hobi memelihara burung. Dari sekian banyak burung yang ada di rumah Abu Nawas, ada 2 ekor burung kakak tua yang sangat menyita perhatian warga, terutama bagi para penggemar burung. Pasalnya, kedua burung kakak tua tersebut bentuknya sangat indah dan salah satunya pandai bernyanyi. Hingga pada suatu hari, datanglah saudagar penggemar burung ke rumah Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, aku dengar kabar katanya kamu punya 2 burung kakak tua yang indah," tanya saudagar tersebut. "Oh iya benar tuan," jawab Abu Nawas singkat. "Mana? Coba aku ingin lihat," pinta saudagar tersebut. Maka Abu Nawas pun mengajak si saudagar melihat kedua burung kakak tua miliknya. Setelah melihat kedua burung itu, si saudagar pun berkata, "Burungnya indah sekali. Apakah kau hendak menjualnya?" tanya si saudagar. "Kalau harganya cocok, ya aku jual tuan," ujar Abu Nawas. "Baik, berapa harga masing-masing kedua burung kakak tua itu?" tanya saudagar itu kembali. "Burung kakak tuanya ada 2 macam tuan. Yang satu bisa bernyanyi, yang satunya lagi tidak bisa bernyanyi. Burung kakak tua yang bisa bernyanyi harganya 500 dinar. Dan satunya yang tidak bisa bernyanyi harganya 1000 dinar, kata Abu Nawas menjelaskan. Saudagar itu pun heran dengan harga yang ditawarkan Abu Nawas. Ia lalu bertanya kepadanya, "Hei Abu Nawas, kenapa burung yang tidak bisa bernyanyi malah harganya lebih mahal?" Abu Nawas menjawab, "Sebab burung yang tidak bisa bernyanyi itulah si pencipta lagunya, sedangkan satunya cuman hanya menyanyikan saja." Si saudagar kaya itu pun geleng-geleng kepala mendengar penjelasan Abu Nawas. Cerita yang kedua. Suatu ketika, suasana majelis tempat mengajar Abu Nawas gaduh oleh ulah para muridnya yang pada bercanda. Namanya saja anak kecil, ketika gurunya tidak ada di tempat, maka mereka memanfaatkannya untuk bermain. Suasana gaduh di dalam majelis yang semakin menjadi-jadi membuat Abu Nawas segera mendatanginya. Mengetahui gurunya telah datang, para murid ini langsung pura-pura diam semua. "Kalian, saya tinggal sebentar saja, bukannya belajar tapi malah bikin gaduh," kata Abu Nawas menasehati. "Kalian ditanya pelajaran saja tidak ada yang bisa menjawab, tapi kalian malah bercanda dan bermain seenaknya. Lalu apa tujuan kalian datang ke majelis ini? Apakah kalian ingin seperti keledai yang dungu dan bodoh? Ayo, siapa yang ingin seperti keledai bodoh, silahkan maju ke depan dan berdiri," hardik Abu Nawas. Semua muridnya terdiam, tidak ada satupun yang berani menatapnya. Beberapa menit suasana menjadi hening. Tiba-tiba dari arah pojok ada salah satu murid yang maju ke depan dan berdiri di samping Abu Nawas. Melihat tingkah muridnya yang satu ini membuat Abu Nawas heran. "Apakah kamu yakin ingin seperti keledai yang bodoh?" tanya Abu Nawas kepada muridnya. "Bukan begitu guru. Tadi kan guru mengatakan kalau ingin seperti keledai yang bodoh disuruh berdiri di depan. Saya cuma tidak tega melihat guru berdiri sendirian di depan. Makanya saya berdiri di sini untuk menemani guru," ucap murid itu dengan polosnya. Mendengar penuturan muridnya tersebut, wajah Abu Nawas langsung memerah menahan malu. Ia baru menyadari akan kata-katanya sendiri. Cerita yang ketiga. Meskipun usianya yang semakin menua, tak membuat kecerdikan Abu Nawas berkurang. Hal ini terbukti ada seorang pemuda yang ingin mengerjai Abu Nawas, tapi malah ia sendiri yang menanggung malu. Kisah ini berawal ketika ada seorang pemuda di mana ayah si pemuda ini sudah meninggal setahun yang lalu. Suatu ketika pemuda ini berpapasan dengan Abu Nawas di sebuah jalan di kota Baghdad.
Melihat penampilan Abu Nawas yang semakin menua, pemuda itu pun lantas berseloroh dengan pertanyaannya yang konyol. "Hei Pak Tua, kapan kamu mati?" Mendengar pertanyaan yang kurang ajar dan tidak sopan itu tak membuat Abu Nawas menanggapinya dengan emosi. Ia lalu mendekati si pemuda dan berkata, "Memangnya ada keperluan apa kamu menanyakan hal itu?" Pemuda itu menjawab, "Begini Pak Tua, kalau kamu mati, saya mau titip surat buat almarhum ayah saya yang telah mati setahun yang lalu," ucap si pemuda sambil menahan tawanya. Dengan bijak Abu Nawas menjawab, "Terima kasih atas kepercayaanmu kepada saya, tapi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya tidak bisa memenuhi permintaanmu." "Memangnya kenapa Pak Tua?" tanya pemuda itu cengengesan. Lalu Abu Nawas menjawab, "Sebab saya tidak tahu arah jalan mana menuju ke neraka jahanam." Mendengar jawaban Abu Nawas itu, si pemuda yang tadinya cengengesan mendadak mukanya berubah langsung menjadi kecut. Ia pun langsung pergi berlalu meninggalkan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid dirundung duka. Ia terlihat murung dan sedih. Hal itu dikarenakan putra Raja Harun sedang sakit dan tak berdaya. Sudah banyak tabib yang didatangkan untuk memeriksa dan mengobati, tapi tak seorang pun mampu menyembuhkannya. Akhirnya sang raja mengadakan sayembara. Barang siapa yang bisa menyembuhkan putranya, maka akan diberi hadiah yang menggiurkan. Sayembara itu berlaku untuk semua lapisan masyarakat, mulai dari para bangsawan sampai rakyat jelata. Namun tak satu pun dari mereka berhasil mengobati penyakit sang pangeran. Mendengar kabar itu, Abu Nawas selaku sahabat dekat sang raja pun merasa iba. Abu Nawas lalu mendatangi istana dan menawarkan jasa baik untuk menolong sang putra mahkota. Ternyata di dalam istana sudah banyak tabib yang berkumpul untuk mencoba mengobati sang pangeran. Melihat kehadiran Abu Nawas, sang raja menyambutnya dengan hangat. "Dari mana saja kau wahai Abu Nawas? Sudah lama aku menantikan kedatanganmu," ucap sang raja. "Maafkan saya Paduka yang mulia, hamba belakangan ini sedang disibukkan oleh pekerjaan. Saya mendengar kabar kalau sang pangeran sedang sakit keras. Kalau Paduka mengizinkan, saya ingin menemui sang pangeran," pinta Abu Nawas. Sang raja kemudian mengantar Abu Nawas masuk ke dalam kamar sang pangeran. Para tabib yang berkumpul di istana heran dengan Abu Nawas. Bagaimana mungkin Abu Nawas bisa mengobati sang pangeran tanpa membawa ramuan obat-obatan? Sedangkan para tabib terkenal dengan peralatan yang lengkap saja tak sanggup, bahkan penyakitnya tak terlacak. Saat di dalam kamar, Abu Nawas menghampiri sang pangeran yang sedang terbaring, lalu Abu Nawas duduk di sampingnya. Abu Nawas mengamati dengan teliti kondisi sang pangeran, hingga keduanya antara Abu Nawas dan pangeran saling bertatap mata. Setelah memeriksa kondisi sang pangeran, lalu Abu Nawas berkata kepada sang raja, "Saya butuh satu orang yang sudah tua, di mana ketika masa mudanya sering mengembara ke pelosok negeri." Permintaan yang nyeleneh itu membuat sang raja dan para tabib heran. Tapi demi kesembuhan sang anak, Raja Harun al-Rasyid mendatangkan orang tua yang diinginkan Abu Nawas. Orang tua itu lalu disuruh Abu Nawas duduk di samping dirinya dan pangeran. Abu Nawas lalu berkata kepada orang tua tersebut, "Sebutkan nama-nama desa di daerah selatan," pinta Abu Nawas. Karena dulunya sering mengembara, orang tua itu pun hafal dan menyebutkan nama-nama desa yang diketahuinya. Sembari mendengarkan nama-nama desa yang disebutkan, Abu Nawas menempelkan telapak tangannya pada dada sang pangeran. Namun Abu Nawas tak merasakan perubahan pada diri sang pangeran.
Abu Nawas pun lantas menyuruh orang tua itu menyebut nama-nama desa di daerah utara. Orang tua tersebut menuruti perintah Abu Nawas. Ketika salah satu nama desa disebut, tiba-tiba Abu Nawas merasakan dada sang pangeran berdegup kencang di telapak tangannya. "Coba ulangi nama desa yang kau sebutkan tadi," perintah Abu Nawas kepada orang tua. Saat nama desa itu disebut ulang, dada sang pangeran kembali berdegup kencang. Abu Nawas lalu membisikkan nama desa tadi ke telinga sang pangeran. Dada sang pangeran semakin berdegup kencang. Abu Nawas lantas meminta kepada sang raja agar ia diizinkan mengunjungi desa di sebelah utara yang disebutkan orang tua tadi. Meski sempat ditentang raja, akhirnya Abu Nawas mendapatkan izin dan ia berangkat selama 2 hari di sana. Setelah pulang, Abu Nawas segera menemui Raja Harun al-Rasyid dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada putranya. "Wahai Paduka yang mulia, masihkah Paduka menginginkan sang pangeran tetap hidup?" tanya Abu Nawas. "Apa maksud perkataanmu?" "Tentu saja aku ingin anakku tetap hidup," balas sang raja. "Yang mulia, saat ini sang pangeran sedang jatuh cinta pada seorang gadis desa di sebelah utara negeri ini," kata Abu Nawas. "Lalu apa hubungannya?" tanya sang raja semakin penasaran. "Paduka yang mulia harus menikahkan pangeran dengan gadis itu, sebab cinta itu buta. Jika kita berusaha mengobati kebutaannya, maka ia akan mati," jelas Abu Nawas. Abu Nawas paham betul, karena saat desa gadis itu disebutkan, jantung pangeran tiba-tiba berdegup kencang. Sayangnya, sang pangeran tidak berani mengungkapkan perasaannya, termasuk bercerita kepada ayahnya. Mendengar saran Abu Nawas, Raja Harun al-Rasyid pun segera menikahkan putranya dengan gadis yang dimaksud. Setelah pernikahan itu terjadi, kondisi kesehatan sang pangeran berangsur membaik dan Abu Nawas pun berhasil menyembuhkan penyakit sang pangeran. Atas keberhasilan Abu Nawas mendapatkan hadiah dan uang yang banyak dari sang raja. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari Abu Nawas tampak bahagia sebab kebun sayuran miliknya kini mulai tumbuh dan berbuah. Dengan penuh semangat, ia pun berangkat untuk melihat perkembangan hasilnya. Dan karena saking bahagianya, ia pergi dengan mengenakan pakaian yang indah. Jarak yang ditempuh menuju kebun lumayan jauh dan melelahkan. Ketika ia melewati jalanan sepi, tiba-tiba muncul seorang pencuri dan hendak merampoknya. "Lepaskan semua pakaianmu," ancamnya sambil menantang. "Loh, kenapa kau menyuruhku melepaskan semua pakaianku?" jawab Abu Nawas heran. "Karena saya lebih berhak atas pakaian itu daripadamu," balas si pencuri. "Dari segi mana engkau lebih berhak?" tanya Abu Nawas. "Ya, karena saya adalah saudaramu dan sekarang saya tidak berpakaian sementara kamu berpakaian," jawab si pencuri. "Wah, mohon maaf, tidak bisa," ujar Abu Nawas. "Tidak bisa? Aku hanya ingin memakainya sebentar karena saya ingin sekali memakai baju yang kamu kenakan," tukas si pencuri. "Kamu mau menelanjangiku dan memamerkan auratku? Jangan bodoh," kata Abu Nawas. "Itu kan tidak masalah, karena Imam Maliki pernah berkata bahwa tidak masalah seorang laki-laki mandi dalam keadaan telanjang," balas si pencuri. "Lalu kalau ada orang lewat dan melihat auratku bagaimana?" tanya Abu Nawas. "Itu tidak mungkin terjadi karena jalanan ini sepi, tak ada satupun orang yang lewat di jalan ini," jawab si pencuri. "Kamu ini lucu. Baiklah, tolong biarkan aku pergi ke kebunku supaya aku bisa melepaskan pakaianku ini, kemudian memberikannya padamu," kata Abu Nawas.
Aku tidak percaya padamu dan aku tidak akan membiarkanmu pergi. Bisa saja nanti kamu minta tolong orang-orang untuk menangkapku dan menjebloskanku ke penjara, tolak si pencuri. Aku bersumpah akan menepati janjiku dan aku tidak akan menyakitimu, ucap Abu Nawas berusaha meyakinkannya. Tidak perlu bersumpah kepadaku, karena Imam Maliki pernah berkata bahwa bersumpah kepada pencuri tidaklah perlu, ujar si pencuri. Tetapi saya tetap bersumpah untuk tidak menipumu dan tidak akan melanggar sumpahku, balas Abu Nawas. Aneh, ini sungguh merupakan sumpah yang berlebihan yang pernah ditunjukkan kepada seorang pencuri, kata si pencuri. Sudah, tidak usah berdebat lagi. Demi Allah, saya benar-benar akan mengirimkan pakaian terbaikku ini, tandas Abu Nawas. Pencuri itu pun diam sambil menunduk, kemudian mengangkat kepalanya dan berkata, "Apakah kamu tahu apa yang saya pikirkan?" tanya si pencuri. "Tidak, aku tidak tahu," jawab Abu Nawas. "Tadi saya sedang mengingat sejarah bahwa para pencuri di zaman Nabi, sampai saat ini saya tidak pernah menemukan seorang pencuri pun yang mendapatkan barang secara tertunda. Aku tidak suka melakukan perbuatan yang bid'ah dalam Islam, karena di hari kiamat nanti dosanya akan ditanggung oleh diriku sendiri dan oleh orang-orang yang melakukannya sesudahku. Oleh karena itu, lepaskan semua pakaianmu," ancam si pencuri. Akhirnya Abu Nawas terpaksa melepaskan pakaiannya dan memberikannya kepada si pencuri. Kemudian si pencuri berlalu meninggalkannya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Jahil pernah ditolong Abu Nawas dari kawanan perampok. Kisah ini terjadi saat Abu Jahil yang baru pulang dari pasar. Ketika melintasi jalanan sepi, ia dihadang kawanan perampok. "Serahkan barang belanjaanmu," bentak si perampok. Abu Jahil yang ketakutan tak berani melawan. Di saat bersamaan, Abu Nawas juga melintas di jalan itu. Jalan tersebut selalu dilalui Abu Nawas saat akan berangkat dan pulang dari hutan. Melihat Abu Jahil dalam keadaan bahaya, Abu Nawas tidak tinggal diam. "Hei, ngapain kalian? Pergi kalian, atau aku lempar kapak ini," teriak Abu Nawas sambil mengacungkan kapak di tangannya. Sontak kawanan perampok ini langsung lari kocar-kacir. "Terima kasih Abu Nawas, kau telah menyelamatkanku. Nanti kalau aku sampai di rumah, aku akan memberimu hadiah 10 dinar, kata Abu Jahil. Akan tetapi setelah beberapa hari, Abu Jahil tidak menepati janji. Bahkan sepertinya ia melupakan janjinya itu. Hingga pada suatu hari saat Abu Nawas akan pergi memancing, di tengah jalan ia berpapasan dengan Abu Jahil. "Mau kemana Abu Nawas?" tanya Abu Jahil. "Pergi mancing, kau mau ikut?" ajak Abu Nawas. "Iya, aku ikut. Kebetulan aku sedang suntuk di rumah," balas Abu Jahil. Mereka berdua pun lalu pergi bersama. Setelah berjalan cukup lama, sampailah mereka di tempat tujuan. Ketika mereka berjalan melintasi sungai, jembatan yang ada ternyata sangat sempit, hingga mereka berdua harus berhati-hati. Abu Nawas berhasil mencapai seberang, tetapi Abu Jahil tergelincir dan hampir jatuh ke sungai. Untunglah Abu Nawas dengan sigap menolongnya dengan cara mengulurkan tangan. Masih dalam posisi berpegangan, Abu Jahil berkata, "Wahai Abu Nawas, aku akan memberimu hadiah 10 dinar karena engkau telah menyelamatkanku." Abu Nawas membalas, "Benarkah? Terima kasih Abu Jahil," kata Abu Nawas sambil melepaskan pegangan tangannya dan membiarkan Abu Jahil terjatuh ke sungai. Karena ulah Abu Nawas ini, Abu Jahil hampir tenggelam.
Tetapi akhirnya ia bisa selamat setelah dengan susah payah berenang menuju ke tepian sungai. Dalam keadaan gemetar dan basah kuyup, Abu Jahil tak kuasa menahan amarahnya. "Hei Abu Nawas, kau sudah gila ya? Kenapa kau lepaskan tanganmu?" tanya Abu Jahil penuh emosi. "Untuk mengambil hadiahku, takutnya kamu akan lupa lagi," jawab Abu Nawas. "Tapi tidak dapatkah kau sabar menunggu sampai aku benar-benar sudah naik ke darat?" protes Abu Jahil. "Itu kan salahmu sendiri. Harusnya engkau menunggu hingga selamat, baru kau menjanjikan hadiahnya," ujar Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Pada zaman dulu, ada seorang waliullah yang bernama Syekh Hasan Al-Basri. Orangnya sangat lembut dan juga penyabar. Dikisahkan Hasan Al-Basri bertetangga dengan keluarga Nasrani. Hasan Al-Basri menetap di sebuah rumah bertingkat, di mana rumah beliau ada di bawah, sedangkan rumah keluarga Nasrani ada di atasnya. Dari rumah tetangganya itu merembes air kotor yang berasal dari kamar mandinya. Rembesan air kotor tersebut tepat menetes ke kamar Syekh Hasan Al-Basri. Dan untuk mengatasi gangguan ini, Hasan Al-Basri meletakkan baskom untuk menampung tetesan air tersebut. Apabila telah penuh, maka beliau buang airnya, dan baskomnya digunakan lagi untuk menampung kembali rembesan air kotor. Demikianlah hingga berlangsung sampai bertahun-tahun lamanya. Namun Hasan Al-Basri tidak pernah sedikit pun merasa terganggu, apalagi sampai menegur keluarga Nasrani tersebut. Hingga pada suatu ketika Hasan Al-Basri jatuh sakit, dan sebagai tetangga yang menjunjung toleransi, keluarga Nasrani itu datang menjenguknya. Alangkah kagetnya si Nasrani saat melihat ada kebocoran yang lumayan parah di atap rumah Hasan Al-Basri. Ia sadar betul bahwa rembesan air kotor itu berasal dari kamar mandi miliknya. Kemudian Nasrani ini bertanya, "Wahai Syekh, sudah berapa lama kau menanggung gangguan ini dariku?" Hasan Al-Basri menjawab, "Sekitar 20 tahun yang lalu." Mendengar hal itu, si Nasrani pun dibuatnya semakin terkejut. "Kenapa Anda diam saja? Bahkan tak pernah mengeluh sekalipun?" tanya orang Nasrani keheranan. Hasan Al-Basri hanya tersenyum menanggapi pertanyaan tersebut. Dan karena berkat akhlak mulia Syekh Hasan Al-Basri, orang Nasrani ini pun menjadi kagum dengan ajaran Islam. Dan sejak saat itu, ia memutuskan untuk memeluk agama Islam. Di kisah lain, Hasan Al-Basri juga pernah menengok tetangganya yang sedang sakit. Tetangganya ini beragama Majusi. Beliau lalu duduk di sampingnya sambil menghibur dan menanyakan keadaan si Majusi. "Bagaimana keadaanmu? Apa yang kamu rasakan?" tanya Hasan Al-Basri. Dengan suara lemah tak berdaya, Majusi itu menjawab, "Hatiku telah hancur, tubuhku kesakitan, makamku sedang digali, dan tidak lama lagi aku akan melakukan perjalanan yang sangat jauh. Akan tetapi aku tidak memiliki bekal apa-apa. Aku tidak akan mampu melewati jembatan Shirotol Mustaqim, dan aku akan dibakar panasnya api neraka. Tidak ada lagi harapan surga bagiku." Kemudian Syekh Hasan Al-Basri berkata lembut kepadanya, "Kenapa engkau tidak memeluk Islam sehingga engkau bisa selamat?" Majusi itu kembali membalas, "Dadaku ini telah terkunci, sedangkan kunci pembukanya ada di tangan sang pemegang kunci." Setelah berkata demikian, si Majusi ini tiba-tiba jatuh pingsan. Melihat itu, Hasan Al-Basri segera berdoa kepada Allah, "Wahai Tuhanku, Tuanku, dan kekasihku, jika Majusi ini memiliki kebaikan semasa hidupnya, segerakanlah ia bersama kebaikan itu sebelum ajal menjemputnya." Tak berapa lama, si Majusi ini kembali sadar dari pingsannya. Ia membuka kedua matanya dan berkata,
Wahai Syekh, sesungguhnya si pemegang kunci telah mengirimkan kuncinya melalui utusan yang ada di samping kananmu. Aku bersaksi, tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusannya. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, Majusi itu pun menghembuskan nafas terakhirnya. Dia meninggal dalam keadaan Islam. Kisah ini terdapat dalam kitab Bahru Ad-Dumu halaman 16. Wallahu a'lam bishawab. Ada kisah menarik lain tentang Syekh Hasan Al-Basri dengan tetangganya yang seorang Majusi. Dikisahkan Hasan Al-Basri memiliki seorang tetangga yang bernama Simeon. Dia adalah seorang pemuja api. Pada suatu hari, Simeon jatuh sakit dan ajalnya hampir tiba. Sahabat-sahabatnya meminta agar Hasan Al-Basri bersedia menjenguknya. Akhirnya Hasan Al-Basri datang ke rumah Simeon dan dia mendapatkannya tengah berbaring di tempat tidur. Hasan Al-Basri melihat tubuh Simeon telah menghitam karena api dan asap. Takutlah engkau terhadap Allah. Engkau telah menghabiskan seluruh hidupmu di tengah api dan asap. Terimalah Islam, semoga Allah mengampunimu, kata Hasan Al-Basri menasehati. Simeon membalas, ada 3 hal yang menahanku untuk menjadi seorang muslim. Yang pertama adalah bahwa engkau berbicara buruk tentang dunia, namun siang dan malam engkau mengejar dunia. Kedua, engkau mengatakan bahwa kematian adalah kenyataan yang harus dihadapi, namun engkau tidak melakukan persiapan untuk kematian. Yang ketiga, engkau mengatakan bahwa wajah Tuhan akan terlihat, namun hari ini engkau melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan keridhoannya. Setelah mendengar penjelasan si Majusi, Hasan Al-Basri kembali berkata, jika seorang muslim bertindak seperti yang engkau gambarkan, apa yang akan engkau katakan? Setidaknya mereka mengakui keesaan Allah. Sedangkan kamu telah menghabiskan hidupmu dalam penyembahan api. Kamu telah menyembah api selama 70 tahun, tapi aku tidak pernah menyembah api sekalipun. Anggaplah kita berdua sama-sama akan masuk neraka, dan neraka akan membakar kita berdua. Karena kau tidak menyembah Allah, maka Allah tidak akan memperdulikanmu. Sedangkan aku, karena menyembah Allah, Allah pasti akan peduli denganku. Jika Allah menghendaki, api tidak akan berani membakar satu helai rambut pun dari tubuhku. Karena api diciptakan oleh Allah, dan makhluk itu pasti tunduk pada perintah Sang Pencipta. Baiklah, sekarang kita uji saja. Kau telah menyembah api selama 70 tahun, dan aku menyembah Allah yang menciptakan api. Mari kita berdua meletakkan tangan ke dalam api. Maka kau akan melihat dengan mata kepala sendiri betapa ketidakberdayaan api dan kemahakuasaan Allah. Setelah berkata demikian, Hasan Al-Basri memasukkan tangannya ke dalam api dan mendiamkannya beberapa lama. Atas kuasa Allah, api tersebut tak bisa membakar tangan Hasan Al-Basri. Ketika si Majusi menyaksikannya, ia terkejut dan heran. Selama 70 tahun aku telah menyembah api. Sekarang hanya 1 atau 2 nafas yang tersisa untukku. Apa yang harus aku lakukan? Tanya si Majusi. Jadilah seorang muslim, saran Hasan Al-Basri. Baik, tapi bila engkau mau memberiku surat keterangan tertulis bahwa Allah tidak akan menghukumku, maka aku akan memeluk Islam. Tetapi jika aku belum memiliki surat keterangan tertulis itu, aku tidak akan memeluk Islam, ujar si Majusi. Hasan Al-Basri pun menyetujuinya dan dia menuliskan surat tersebut. Kemudian si Majusi mengajukan permintaan selanjutnya. Sekarang aku minta dihadirkan saksi-saksi dari Basro untuk mengesahkan surat ini, kata si Majusi. Ketika para saksi tiba, mereka pun mengesahkan dokumen itu. Tak lama berselang, si Majusi menangis dan dia menyatakan keislamannya.
Lalu ia menyampaikan wasiat terakhirnya kepada Hasan al-Basri. Nanti ketika aku mati, mintalah mereka memandikanku. Dan aku ingin engkau sendiri yang meletakkan tubuhku ke dalam liang lahat. Dan selipkanlah surat ini di tanganku. Surat ini akan menjadi bukti bahwa aku seorang muslim. Akhirnya si Majusi itu pun meninggal. Di saat prosesi pemakamannya, Hasan al-Basri melakukan wasiat yang telah diamanatkan kepadanya. Ketika pada malam harinya, Hasan al-Basri termenung memikirkan perbuatan yang telah dilakukannya. Bagaimana aku bisa membantu orang yang akan mati, sedangkan aku sendiri akan mati? Aku sendiri tidak dapat menentukan nasibku. Mengapa aku memberanikan diri untuk memastikan bagaimana seharusnya Allah bertindak? Tanpa terasa, matanya pun terpejam dan akhirnya ia ketiduran. Di dalam tidurnya ini, ia bermimpi melihat si Majusi yang bercahaya seperti pelita. Di atas kepalanya terdapat sebuah mahkota. Dia mengenakan jubah yang indah dan berjalan sambil tersenyum di taman surga. "Bagaimana kabarmu?" tanya Hasan al-Basri. "Mengapa engkau bertanya? Engkau kan dapat melihatnya sendiri. Allah yang Maha Kuasa atas karunia-Nya membawaku di dekat hadirat-Nya dan dengan keramahan menunjukkan wajah-Nya kepadaku. Hikmat yang Dia berikan kepadaku melampaui semua penggambaran. Engkau telah memberiku surat. Sekarang ambillah suratmu. Aku sudah tidak membutuhkannya lagi," kata si Majusi melanjutkan. Ketika Hasan al-Basri terbangun, dia melihat surat itu sudah kembali berada di tangannya. Kisah ini terdapat dalam kitab Tazkirah al-Auliya karya Farid Aldin Attar. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Seperti kita ketahui bahwa Nabi Sulaiman adalah salah satu nabi yang bisa berbicara dengan hewan. Ada kisah menarik tentang seekor semut yang perkataannya membuat Nabi Sulaiman pingsan. Pada suatu ketika saat Nabi Sulaiman sedang berbaring, tiba-tiba ada seekor semut yang melintas di dadanya. Nabi Sulaiman lalu melempar semut tersebut sangat jauh. Tak disangka makhluk kecil itu mengeluh seolah tak terima dengan perlakuan Nabi Sulaiman. "Wahai Nabiullah, kenapa engkau lemparkan aku dengan begitu keras? Apakah kamu lupa bahwa pada hari kiamat nanti kamu akan berdiri di hadapan Sang Pencipta? Dialah yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang Maha Adil, yang mengambil hak orang yang dizalimi dari orang yang menzoliminya." Mendengar hal itu, Nabi Sulaiman seperti tak sanggup membayangkannya. Seketika itu juga ia langsung jatuh pingsan. Setelah siuman, Nabi Sulaiman lalu meminta maaf kepadanya. Semut itu pun berkata, ia akan memaafkan perbuatan Nabi Sulaiman, namun dengan 3 syarat. "Apa syaratnya?" tanya Nabi Sulaiman penasaran. Syarat yang pertama adalah, jangan kamu tolak orang yang meminta kepadamu. Sesungguhnya orang yang meminta kepadamu adalah orang yang sedang meminta karunia Allah. Maka jangan sampai kamu cegah karunia Allah kepada makhluknya. Syarat yang kedua adalah jangan tertawa berlebih-lebihan sehingga kamu terlena dengan dunia dan menyangka bahwa kamu telah menjalani semua tugasmu dengan baik di dunia ini sehingga hatimu menjadi keras, sedangkan kamu telah dimuliakan oleh Allah dengan diberikan kerajaan ini. Syarat yang ketiga adalah jangan sampai kedudukanmu menghalangimu untuk menolong orang yang meminta pertolonganmu. Mendengar persyaratan semut itu, Nabi Sulaiman pun berjanji dengan izin Allah akan menjalani semua syarat itu. Akhirnya semut tersebut memaafkan Nabi Sulaiman, dan begitulah cara mereka berdamai. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Ada seorang waliullah yang ibadahnya sangat ikhlas. Dia tidak meminta surga sebagai imbalannya, tidak pula minta agar dirinya terhindar dari siksa api neraka.
ibadahnya ini semata-mata karena kecintaannya kepada Allah. Ulama ini adalah seorang perempuan yang bernama Robi'atul Adawiyah. Kecintaannya pada Allah inilah yang mendorong Robi'atul Adawiyah ingin membakar surga dan memadamkan api neraka. Kecintaan Robi'atul Adawiyah terhadap Allah tidak dapat diragukan lagi. Pernah suatu saat ia didapati sedang berlarian di seputaran kota Basrah. Di tangannya membawa satu ember berisi air, dan tangan satunya membawa sebuah obor dengan api yang menyala-nyala. Apa yang dilakukan Robi'atul Adawiyah membuat orang-orang yang melihatnya tercengang. Setelah mengitari kota Basrah dan tidak ada yang berani menegurnya, datanglah salah seorang warga dengan rasa penasaran. "Wahai Robi'ah, alasan apa yang menjadikanmu berbuat demikian?" Robi'atul Adawiyah kemudian menghentikan langkahnya dan membalas, "Aku hendak menuangkan air dalam ember ini ke dalam neraka dan mengobarkan api di dalam surga." Para warga semakin dibuatnya kebingungan dengan perkataan Robi'atul Adawiyah. "Maksudnya bagaimana? Bisakah kau jelaskan?" tanya mereka. Kemudian Robi'atul Adawiyah menjelaskan, supaya tidak ada lagi orang yang menyembah Allah hanya karena takut akan pedihnya siksaan api neraka dan tidak mengharapkan nikmatnya surga atas amal ibadahnya. Para warga ini lalu baru memahami maksud dan tujuan dari perbuatan waliyullah yang satu ini. Akan tetapi mereka menyadari bahwa ketakwaan mereka tak mungkin bisa menyamai seperti Robi'atul Adawiyah. Ada syair tentang ketakwaan yang sangat terkenal dari Robi'atul Adawiyah. Syair tersebut bunyinya sebagai berikut. "Ya Allah, apabila diriku menyembahmu karena takut akan pedihnya siksa api neraka, maka bakarlah seluruh tubuh ini. Namun apabila diriku menyembahmu karena mengharap nikmatnya kehidupan surga, maka usirlah diriku saat berada di dalamnya. Akan tetapi ibadahku ini semata-mata demi cintaku kepada Engkau ya Allah." Robi'atul Adawiyah merupakan wanita solehah yang mengajarkan bagaimana keikhlasan dalam beribadah, bukan jika ada maunya saja. Wallahu a'lam bishawab.